Gilliard. I got so much more. Are you ready, kids? Aye, aye, Captain! I can't hear you. Aye, aye, Captain! Oh! Fucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin menjelaskan apakah itu perbedaan ilmu dan pengetahuan. Saya Emalian Haritonga. Dan saya Apik Alpandi. Perbedaan ilmu dan pengetahuan. Semua orang yang pernah duduk di bangku SMP dan SMA pasti pernah mendengar ilmu dan pengetahuan. Pasti di waktu SMP dan SMA mempunyai mata pelajaran ilmu pengetahuan alam dan sosial, bukan? Namun, apakah kita tahu apakah perbedaan ilmu dan pengetahuan itu? Di sini kami akan menjelaskan apakah itu ilmu dan pengetahuan. Dan di sini saya akan menjelaskan pengertian ini. Istilah ilmu berasal dari bahasa Arab, yaitu alima ya'lamu, yang berarti tahu atau mengetahui. Secara istilah atau terminologi, ilmu dapat diartikan sebagai mengetahui secara hakiki. Dalam bahasa Inggris, ilmu diartikan dengan science, yang berasal dari bahasa Latin, yaitu scio dan gir, yang berarti tahu. Suartono menjelaskan bahwa secara terminologis ilmu adalah akumulasi pengetahuan yang sistematis, suatu pendekatan atau metode pendekatan terhadap seluruh dunia empiris, yaitu dunia yang terikat oleh faktor ruang, waktu, dunia yang pada prinsipnya dapat diamati oleh percaya indera. Sedangkan Liang Yi mendefinisikan ilmu dalam 2 bagian, yaitu 1. Ilmu merupakan sebuah istilah umum yang menyebutkan segenap pengetahuan ilmiah yang dipandang sebagai suatu kebetulan, bulatan. Jadi ilmu mengacu pada ilmu seumumnya. 2. Ilmu menunjukkan pada masing-masing bidang pengetahuan ilmiah yang mempelajari pokok soal tertentu. Ilmu berarti cabang ilmu khusus. Dilihat dari segi maknanya, terdapat dari 3 sudut pandang dalam ilmu pengetahuan, sebagaimana yang dilihat pada gambar bawah ini. Sedangkan pengetahuan adalah informasi akan suatu kejadian yang belum teruji kebenarannya. Jangkauan pengetahuan memiliki jangkauan yang sempit, karena dalam pengetahuan kita hanya tahu saja tanpa mengerti bagaimana dan mengapa sesuatu terjadi. Misalnya, pengetahuan bahwa atom tersusun dari bagian lain yang lebih kecil. Di sini kita tahu apa itu bagian terkecil dan bagaimana susunan atom tersebut. Namun, ilmu memiliki jangkauan yang lebih luas, karena ilmu menguji dan juga meneliti segala sesuatu. Misalnya, dalam ilmu fisika, inti kita dalam mengetahui bahwa atom terdiri dari proton, neutron, dan elektron. Ilmu juga mengetahui bahwa elektron memiliki tingkatan energi yang berdampak pada sifat fisik atau atom tersebut. Pengetahuan juga membuktikan sesuatu bergantung pada siapa yang membuktikannya. Jika ia seorang pembuka agama, pengetahuan akan dibuktikan menurut agama yang dipercayainya. Jika ia seorang politikus, maka pengetahuan akan dibuktikan menurut pemikiran politik dan kepentingannya. Berbeda dengan ilmu yang selalu dibuktikan dengan metode ilmiah yang sistematis. Dalam ilmu terdapat percobaan yang tersusun secara jelas dan dengan langkah-langkah dan rambu-rambu yang sudah jelas. Namun, ilmu merupakan sesuatu yang pasti kebenarannya karena terbukti secara ilmiah dan bersifat objektif. Misalnya, di negara manapun, ilmuwan apapun, semuanya akan setuju bahwa kecepatan cahaya. Para ilmuwan di seluruh dunia sepakat tentang kebenaran dari ilmu.
dan perindustrian dalam batasan nilai ontologis. Dengan paradigma ontologis diharapkan dapat mendorong pertumbuhan wawasan spiritual ilmuwan yang mampu mengatasi bahwa sekularisme ilmu pengetahuan. 2. Mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi dan perindustrian dalam batasan nilai epistemologis. Dengan paradigma epistemologis diharapkan dapat mendorong pertumbuhan wawasan intelektual keilmuan yang mampu membentuk sikap ilmiah. 3. Mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi dan perindustrian dalam batasan nilai etis. Diharapkan dapat mendorong pertumbuhan perilaku adil yang mampu membentuk moral dan tanggung jawab. Sehingga perdayaan ilmu pengetahuan, teknologi dan perindustrian semata-mata untuk kelangsungan kehidupan yang adil dan berkebudayaan. Ilmu pengetahuan dan teknologi dipertanggungjawabkan bukan hanya untuk kepentingan subjek manusia, melainkan demi kepentingan objek alam sebagai sumber kehidupan. Konsekuensi kehadiran filsafat ilmu pengetahuan dalam peran fungsional terhadap ilmu pengetahuan, teknologi dan perindustrian, serta mendorong perguruan tinggi untuk kembali ke basis akademik, yaitu Tridharma. Orientasi ilmu ilmiah perguruan tinggi di Indonesia terinfeksi krisis moral akibat dari kecenderungan komersialisasi di segala ilmu. Orientasi komersial ini mengakibatkan pemberdayaan Tridharma tidak sistematis. Ilmu pengetahuan juga berguna dalam usaha menyingkap suatu kesatuan komprehensif di dalam hukum-hukum alam. Mungkin cukup sekian yang kami jelaskan. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wabil akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa nih? Astagfirullahaladzim. Dah gue tidak kejadian gedor. Astagfirullahaladzim, kamu ini berdosa banget.